Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasi dari Prodi Hubungan Internasional, akan menjawab soal-soal dari mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia. Soal pertama yaitu sebutkan 6 tantangan politik luar negeri di era Orde Lama hingga Reformasi. Oke. Yang pertama, di era Orde Lama, kita membahas di Orde Lama dulu. Pertama, di kondisi politik luar negeri di Orde Lama itu banyak menuai beberapa masalah karena pemerintahan di Orde Lama melakukan konfrontasi atau semacam konflik, yang di sini kita katakan konflik dengan Malaysia. Satu. Yang kedua, Indonesia memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasih, NIM 019. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia. Pertanyaan pertama itu 6 tantangan politik luar negeri di era Orde Lama dan Orde Baru atau Orde Lama hingga Reformasi. Pertama, kondisi luar negeri pada Orde Lama memenuhi beberapa masalah karena pemerintah Orde Lama melakukan konfrontasi atau konflik yang kita sebutkan di sini konflik dengan Malaysia. Dan poin selanjutnya yang kedua, Indonesia keluar dari PBB karena pemimpin di era Orde Lama itu memiliki ideologi anti imperialisme. Dan selanjutnya, buruknya hubungan Indonesia dengan negara blok barat. Dan selanjutnya kita beranjak ke Orde Baru, yang mana pergantian kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru memberikan dinamika tersendiri pada sistem politik dan proses pengambilan keputusan karena perbedaan ideologi pemimpin. Nah, di sini tapi tetap saja masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Salah satunya, pertama, semakin membengkaknya hutang negara terhadap Dewan Penyantun atau Dewan Penyantun, yang di sini bisa kita katakan Dewan Penyantun itu kayak negara-negara besar. Kita ke era Reformasi. Di era Reformasi mungkin Indonesia sedikit melemah dalam kemampuan untuk mengatasi krisis ekonomi domestik. Nah, dengan hal ini banyak investor asing yang mengurungkan niatnya atau enggan untuk masuk ke dalam lingkup Indonesia karena Indonesia sendiri kesusahan dalam mengatasi krisis ekonominya sendiri. Nah, begitu. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya di reformasi ini, atau kita katakan era globalisasi, jadi kepiawaian berdiplomasi. Jadi kan di sini di dalam reformasi kan SBY contohnya, kita sangatlah piawai dalam bernegosiasi. Akan tetapi kepiawaian dalam bernegosiasi dalam era globalisasi tidak akan mampu meningkatkan citra suatu negara ketika negara kita sendiri masih banyak permasalahan ekonomi, begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika kalian menjadi menteri luar negeri lalu tiba-tiba Tiongkok menyerang dan menguasai Natuna, langkah-langkah apa saja yang saya lakukan sebelum memutuskan kebijakan luar negeri? Oke, saya akan bahas. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu memutus hubungan ekonomi Cina dan Indonesia. Bagaimanapun Cina itu memiliki keuntungan yang sangat besar dari Indonesia. Nah, Natuna tidak akan pernah diambil oleh Cina karena Cina tidak mau mengambil resiko. Itu resikonya rusaknya hubungan Indonesia dengan Cina, yang mana nanti akan kesulitan dalam masalah ekonomi. Bukan kesulitan, maksudnya kehilangan pemasukan dari Indonesia. Nah, itu. Dan pertanyaan selanjutnya itu identifikasi siapa saja aktor-aktor yang berperan penting terhadap diplomasi vaksin Indonesia terhadap semua produsen vaksin. Jelaskan 3 pihak. Oke, saya akan menjelaskan 4 pihak. Pertama, di sini ada di diplomasi vaksin ada 1 Kemenlu, yang mana Kemenlu Ibu Retno itu kemarin bermanuver mencari atau mengecek ketersediaan vaksin, dan banyak sekali yang beliau lakukan di situ. Dan aktor kedua yaitu WHO, yang mana WHO adalah penyelenggara vaksinasi di seluruh dunia.
Dan aktor yang selanjutnya yaitu negara-negara yang turut membantu Indonesia untuk mempercepat program vaksinasi, kayak contoh Australia, Jepang, dan Amerika. Nah, gitu. Oke, soal yang selanjutnya, jelaskan apa saja roadmap dan prioritas diplomasi luar negeri Indonesia di tahun 2019 ke tahun 2024. Oke, mari kita bahas. Oke, dalam mencapai kepentingan nasional, pelaksanaan politik hubungan internasional atau hubungan luar negeri difokuskan pada 4 area prioritas diplomasi, yaitu pertama, kedaulatan NKRI. Dan yang kedua, perlindungan WNI di luar negeri. Dan selanjutnya, diplomasi ekonomi, yang mana diplomasi ekonomi adalah salah satu bentuk diplomasi yang mempergunakan instrumen ekonomi guna mencapai tujuan dan kepentingan negara. Nah, ini sangat bagian inti dari sebuah diplomasi, yaitu di ekonomi menurut saya. Dan prioritas selanjutnya, Indonesia harus banyak berperan di lingkungan global atau di lingkungan internasional, karena peran sangatlah dibutuhkan, karena negara merupakan sebuah representasi dari kehidupan manusia. Dan dalam skala kehidupan manusia, orang yang sering ataupun banyak berperan di lingkungannya pasti akan mendapat banyak dukungan ketika mereka melakukan segala sesuatu. Jadi ketika kita sering berperan, kita akan banyak menolong dan akan memiliki banyak sekali pendukung-pendukung gitu. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.